selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisyah, dan ke-8 WLTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 1,14% ke harga 6.625. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy, dan kalau diakumulasi selama seminggu itu bisa dikatakan asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF hari Jumat juga diakumulasi. Nilai warna hijau ini lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF akhirnya mampu kembali tutup di atas 6.600 dan juga INDF ini mempertahankan EMA 200-nya. Garis merah ini ya, berarti tandanya memang masih up trend. Memang kalau dilihat kan tren jangka pendeknya itu dia konsolidasi ini. Kalau dilihat dari Juli, bahkan yang nggak dari Juli, dari Februari dia konsolidasi di range yang cukup lebar. Supportnya 6.000, resistennya 6.800. Tapi terlihat ini dia terus membentuk lower high dan ini ada pola ascending triangle dan bagus ya, karena dia tutupannya di atas 6.600, asalkan minggu depan nggak balik lagi turun. Kalau dia balik turun lagi Senin, ya potensinya masih bisa konsolidasi lagi seminggu ke depan. Tapi kalau minggu depan dia bisa tutup di atas 6.700 hari Senin atau Selasa, udah ada potensi untuk uptrend. Kalau ditarik trendline dari atas, ya memang dia sudah breakout dari trendline downtrend, atau tarik sini aja. Dari sini pun dia breakout ya. Jadi jangan sampai masuk. Ya kalaupun masuk atau koreksinya nggak lebih dari 6.550 ya. Kalau lebih dari itu ya peluangnya turun dulu ke 6.400. Tapi dengan kondisi di harga sekarang juga INDF itu masih murah. Potensi target kalau dia break dari 6.800 ini, target kenaikannya ini bukan ke 7.500 ya, bisa seperti ini juga dulu kalau mau pakai target harga kenaikan polanya nih ya, 7250 ya, sekitaran ini ya, 7250 sampai 7350 bisa area ini. Nah ini akan menjadi resisten yang akan diuji oleh INDF kalau dia confirm pola symmetrical triangle-nya ini. Jadi menarik lah untuk INDF. Seperti yang waktu itu saya bilang, selama INDF itu nggak turun lagi dari 6.250 dan toleransi 6.000, ya potensinya masih aman lah. Dan juga masih bisa dibilang INDF masih murah, karena INDF pernah di harga 9.200 waktu di 2016. Kalau ditarik trendline-nya masih downtrend ya, ya konfirmasi dia balik ke arah itu, tunggu sudah break dari 8.000 ya, mungkin tahun depan ya ada peluang INDF ini atau saham-saham consumer trend. Jadi untuk sekarang ya sabar-sabar aja. Kalau yang untuk investasi jangka menengah 1-2 tahun ke depan ya menarik juga INDF ya, pergerakannya nggak volatil dan juga sekarang masih bisa dibilang murah untuk INDF. Yang penting sabar aja. Kalau mau nikmati dividen, walaupun dividennya nggak terlalu besar, ya bisa nih diinvestasikan dan uangnya juga sedikit aman lah daripada invest di saham-saham yang volatil kan. Saham-saham lapis 2 gorengan memang profitnya bisa lebih besar, tapi risikonya juga besar ya, tergantung lagi dengan profil risiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk INDF. Menarik nih, minggu depan tetap peluangnya target saya seminggu ke depan ya, bisa ke 6.800 itu. Yang penting nggak false breakout. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, terlihat juga volume makin meningkat 3 hari. Jadi ya ini bisa valid breakout nih. Jadi targetnya 6.800 terdekat. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari Jumat kemarin malah terkoreksi 1,1% ke harga 8.000
9.850. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin juga bisa dibilang akumulasi atau net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ICBP didistribusi, tapi tipis saja ya, nggak beda jauh nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP masih di dalam area konsolidasinya. Kalau mau aman memang ICBP harus tutup dulu di atas 9.000 sampai 9.200. Kalau dia minggu depan bisa tutup di atas 9.200 itu peluang bagus. Sisa 2 minggu ke depannya itu targetnya bisa uptrend ya. Ini kan terlihat dia di dalam uptrend channelnya. Potensi target 9.500 sampai 9.800. Kalau itu di break ya 10.600. Seperti target waktu itu saya bilang ya, ICBP ini ya akhir tahun mentok-mentok bisa lah 10.600. Semoga aja itu terjadi. Ya memang nggak bisa tinggi ya profitnya, ya lumayan juga nih kalau dapat 2% sisa 3 minggu ke depan. Apakah bisa harusnya ini ya. Dia pernah nih bahkan dalam 5 hari aja dia naik sekitar 16%. Waktu di 2020 dia naik bahkan pernah 26%. Yang penting ICBP ini nggak turun lagi dari 8.600. Kalau dia turun seminggu ke depan di bawah 8.600 ya bisa nggak valid lagi area uptrendnya ini, dan dia malah bisa konsolidasi di bawah sini. Supportnya bisa menjadi 8.000 dan resistennya 8.600. Jadi kalau memang mau bagus ya dia harus naik ke 9.000 minggu depan. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang di hari Jumat ditutup naik 1,37% ke harga 4.430. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR diakumulasi ya. Nilai warna merah lebih kecil dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga akhirnya kembali lagi ke 4.400. Memang trennya ini bisa dibilang minornya downtrend karena sudah membentuk higher low dan lower low. Tapi bagusnya dari 4.200 dia mantul dan sekarang di 4.400. Jadi bagaimana peluang UNPR minggu depan? Peluangnya ya tetap akan ke atas. Targetnya seminggu ke depan uji 4.600 sampai 4.800. Dan terlihat juga UNPR ini memang masih downtrend karena di bawah EMA 200-nya, garis merah ini. Jadi kalau ke 5.200 itu naiknya cukup tinggi ya. Ini agak berat juga nih kalau untuk UNPR harus naik sekitar 19%. Tapi apakah mungkin? Mungkin aja. Dia pernah naik kok sampai 40% dari 3.800 dia naik sampai 5.200 nih dalam waktu 2 minggu. Nah, ada bisa terjadi lah di namanya market. Yang penting kalau Bapak Ibu yang mau beli di harga sekarang, ya kalau bisa cut loss dulu. Kalau dia sampai jebol 4.200 nih, ya berarti dia akan melanjutkan downtrendnya. Bisa aja nanti seperti ini pergerakannya ya. Tes dulu 4.600 dan trendline downtrendnya ini dan gagal. Dia turun dari 4.400, kalau turun ke 4.200 jebol ya udah berarti pola dead cat bond. Beda cerita kalau seperti ini, dia konsol di atas 4.000 terus naik lagi. Nah, bisa seperti itu ya pergerakannya. Jadi sebagai trader itu ya harus mengikuti maunya pasar. Kalau pasar berkata dia turun, ya sebagai trader harus cut loss. Kalau dia ternyata naik ya tetap ikut follow the trend. Karena trader retail itu bukan market maker, jadi ya ngikut aja, ngekor aja dia kemana ikut. Kalau dia turun ya cut loss. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat dari mingguannya memang buangan besar ya di minggu sebelumnya, tapi di minggu ini juga mulai ada perlawanan dan dia balik lagi. Bisa dibilang ini juga kalau di dalam mingguan ini false break down karena dia sebelumnya minggu lalunya itu turun dari 4.400 dan minggu ini dia balik lagi ke 4.400. Jadi sedikit aman walaupun baliknya tidak dengan volume besar ya. Memang seperti itu volumenya kalau dia naik 4.400. Kalau volumenya sama seperti minggu sebelumnya candle merah ini, dia naiknya juga bisa lebih tinggi
Yang penting sepertinya market makernya itu mau naikinnya dulu. Yang penting naik dulu 4.400 dengan volume yang biasa. Bisa seperti itu ya. Kalau dilihat dari monthly-nya juga ya sedikit aman. 4.400 itu di harga tertingginya 2 bulan yang lalu saat dia volume besar. Kalaupun koreksi kemarin volume kecil ya, bulan ini dia harus tutup ya 4.600 atau bagus lagi itu 4.800. Kalau dia bisa tutup di atas itu dan bagus lagi 4.900 lah. Kalau penutupan bulanannya ya 4.900. Jadi bulan Januari ada peluang untuk uptrend ya. Tapi itu secara bulanan ya. Dan belum tentu juga dalam sebulan itu uptrend naik terus, dia udah naik turun. Bisa aja dia bulan Januarinya naik sampai 6.000 terus koreksi lagi 2 bulan 3 bulan turun atau tektokan di bisa 4.800 sampai 6.000 tektokan terus naik lagi, kan seperti itu. Ini kan pergerakannya bisa terlihat 2-3 bulan dia turun terus naik lagi ya, tergantung market makernya lah ngaturnya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat masih ada peluang bagus. UNPR konfirmasinya 5.200 ini di confirm breakout udah dia rally. Target kenaikannya sekitar 16%. Semoga itu terjadi ya. Cut loss-nya kalau dari harga sekarang itu sekitar 7%. Kalau di 4.100, kalau Bapak Ibu mau konfirmasi langsung jebol 4.000 baru cut loss ya sekitar 11-12%. Jadi seperti itu. Untuk UNPR menarik, tapi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau spek buy ya bisa cut loss saja kalau dia hari Senin candle merah lagi dan tutupnya di bawah 4.400, bisa di 4.350 atau 4.320 jual aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 4.200 juga sekitar 6% ya silahkan. Risk rewardnya hampir sama nih. TP-nya 4.800 sekitar 8%, cut loss-nya sekitar 6% di 41.300. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat ada HMSP yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,5% ke harga 1.005. Kalau dilihat transaksi asing bisa dibilang seminggu kemarin itu net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker samarinnya HMSP sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP masih bergerak di area 1000 ya, 1000 sampai 990 ya. Ini juga bisa dibilang area support. Kebetulan dulu kan itu adalah neckline double bottom mininya ini. Kemana arahnya? Ya ini kalau dilihat dia udah konsolidasi itu bahkan dari 29 November ya, udah 2 minggu dia konsolidasi ya, harusnya ini bagus, ada peluang naik dia minggu depan karena EMA CD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat ya, walaupun tipis-tipis tapi naik selama 3 hari. Tetap peluangnya target kenaikan 1045 sampai 1050. Kalau itu baru di breakout baru ada peluang kembali tren. Karena ini minornya HMSP ini lagi konsolidasi. Jadi seperti itu. Kalaupun yang mau beli untuk trading ya tinggal cut loss saja nih. Sekitar 2,5% cut lossnya, TP-nya juga nggak tinggi ya. Sekitar 4,1%. Dan kalau dia bisa tutup di atas itu confirm breakout ya target 1100 bisa harusnya seminggu sampai 2 minggu ke depan ya. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Apakah menarik untuk HMSP? Karena banyak analis yang juga mengatakan saham-saham rokok ini bisa dibilang sunset industry ya. Karena terus ditekan oleh pemerintah lewat cukai. Di satu sisi juga makin banyaknya lokasi dan wilayah dilarang merokok. Jadi ya bisa dibilang juga tertekan lah. Yang sabar aja ya. Semoga aja mereka ada perubahan dalam pola bisnisnya dan atau mengembangkan ke bisnis lain ya. Jadi nggak hanya bersandar pada rokok. Jadi seperti itu untuk HMSP. Tapi secara tren dia masih mencoba naik dan konfirmasi dia akan uptrend itu 1200. Itu akan membentuk pola double bottom nih 1200. Kalau itu di breakout baru targetnya itu bisa
ke 1.500 ya. Semoga aja ada perubahan atau pemerintah mengurangi pajak cukai rokok, bisa menjadi sentimen juga untuk HMSP. Untuk swing trade, untuk di ODT atau cari profit tipis ya bisa lah untuk HMSP. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,07% ke harga 32.050. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga GGRM ini ya nggak menarik ya. Memang sudah di area support. Kalau mau coba di tradingkan, ini harus lihat juga bid offernya ini sangat tidak menarik karena sangat kurang liquid ya. Jadi mending hindari. Kalau saya sih daripada GGRM mending ICBP, INDF atau UNPR ya, yang menarik. Jadi menurut saya untuk GGRM ya hindari, kecuali Bapak Ibu yang tradingnya mungkin di bawah 10 lot ya bisa aja cari profit tipis. Kalau dia naik ke 32.000, 3% bisa TP, atau ke 35.000 tinggal cut loss saja kalau GGRM itu turun dari 31.000. Jadi cut lossnya sekitar 3-4% aja. Jadi seperti itu ya. Untuk GGRM masih sangat downtrend tapi mulai konsolidasi setelah naik. Ini dia naik, turun, dan ini konsolidasi. Ya, konfirmasi konsolidasinya itu 35.000, 36.000 di breakout udah bisa kembali uptrend. Targetnya kemana ya? Bisa aja menutup gap duanya ini di 40.000 dan 44.000. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 2.140. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor memang terlihat downtrend tapi ya dia bertahan di 2140. Memang dia membuat low baru tapi tutupannya sama dengan penutupan di Agustus 2021 ya. Low-nya itu di 2140. Kalau di Maret jauh ya, memang enggak lah. Kalau saya lihat ini dia lagi retest trendline downtrendnya ini aja. Ini kan setelah dia breakout di tanggal 20 September, dia retest 2400 gagal, dia retest lagi bawah 2300 mantul, dan sampai pernah satu hari dia naik ke 2800. Karena kalau dilihat ya, dia tuh bid offernya juga tipis tapi lebih bagus daripada GGRM. Jadi yang main di 500-600 lot juga masih bisa, di 1000 lot juga masih bisa. Dan kalau dilihat ini ya, kalau mau aman minggu ini harusnya memang dia rebound karena ini volume meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana, atau bisa dikatakan konsolidasi. Memang membuat low tapi tutupannya masih bagus di support konsolidasinya. Hari Senin dan Selasa itu harus naik dulu. Titik aman pertama itu 2200. Kalau dia bisa ditutup di atas itu ya pelan-pelan dia ke 2300. Jadi seperti itu. Untuk ya ini Mayor lagi di harga murah juga, 2000 sampai 2150. Yang penting sabar aja. Dan juga kalau Bapak Ibu mau beli Mayor ini tinggal cut loss. Kalau dia jebol 2100 nggak usah nunggu ke 2100 jebol, itu minggu ini jual aja. Berarti dia bisa lanjut downtrend, udah seperti itu aja ya. Kejauhan kalau kasih toleransi 2000. Kalau Bapak Ibu berminat juga ya silahkan. Kalau saya ya saya akan cut loss kalau dia jebol 2100. Berarti dia nggak mau lagi mempertahankan, karena ini kan terlihat dia berapa kali mempertahankan trendline downtrendnya. Kalau hari Senin dia jebol atau minggu depan ya berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk Mayor kalau mau bagus ya Senin Selasa harus naik dulu minimal 2200 tutupannya. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7, ada Aisyah yang hari Jumat kemarin ditutup juga terkoreksi 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah sedikit diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisyah juga menarik ya, karena sudah di area support konsolidasinya yang terbentuk dari Agustus 2021. Jadi sudah 3 bulan bahkan mau 4 bulan dipertahankan, dan pernah turun minggu lalu di 2 Desember. Dia pernah opennya di 200 kemudian ditarik naik. Jadi ini menarik untuk Aisyah untuk disimpan atau di swing trade selama 1 bulan ke depan. Targetnya kemana? Targetnya terdekat itu 220, dan kalau mampu lewat itu dia akan ke 240 sampai 250. Ini potensi upside-nya 17 sampai 23%. Cut loss-nya berapa? Cut loss-nya cuma 8%. Kalau Bapak Ibu kejauhan ya jebol 200 out aja, nggak usah nunggu toleransi, jangan dilihat support resisten yang jauh ini ya. Ini aja pakai yang dari Agustus. Kalau itu jebol udah cut loss sekitar 4%. Jadi seperti itu ya. Untuk Aisyah ini menarik juga. Kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya tunggu Aisyah confirm big out 200. Kalau ditarik EMA 20-nya masih di bawah EMA 60-nya. Nah, pas ini EMA 60 ya, EMA 200-nya juga di atas ya. Ini hapus saja EMA 20. Nih, kalau dia nanti break 2200 di EMA 60-nya ini ya, ini baru menarik. Ada potensi untuk dia balik arah, dan terlihat juga trendline downtrendnya ini kalau ditarik kan 220. Jadi area ini konfirmasi kalau dia break udah rally Pak, minim 250 Aisyah. Apalagi ini ada pola descending triangle. Nah, bisa seperti ini juga tarik kan ya. Nah, bahkan bisa ke 280, 270, 280 itu bisa untuk Aisyah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang, ya yang penting dia kalau dia jebol 200 jual. Jadi seperti itu. Cut loss-nya sekitar 4 sampai 5%, target profit 7%. Jadi risk reward-nya juga menarik nih kalau beli di bawah sini. Yang penting sabar kalau mau ya. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Kalau ditanya kan Aisyah dulu pernah bermasalah ya, sekarang sudah ada perbaikan di manajemennya dan juga ya mulai membaik lah fundamentalnya. Semoga aja kedepannya Aisyah bisa kembali uptrend, karena Aisyah ini juga sudah cukup dalam turunnya, pernah di 450 sekarang di 200 ya. Potensi upside-nya masih bagus nih. Kalau dilihat area konsolidasinya kan 240, kalau itu di breakout baru 280 sampai 320. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,32% ke harga 1565. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya WLTJ didistribusi. Ini bid offer-nya juga tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ ya dia lagi mencoba naik ke atas 1600. Hari Kamis dia coba naik dan gagal. Jadi minggu ini lihat konfirmasinya kalau dia naik bagus. Harusnya minggu depan dia bisa naik ke 1600. Ini kan dia lagi konsolidasi di range harga supportnya 1550 dan resistannya 1600. Jadi naik turunnya itu sekitar 50 poin atau sekitar 3%. Ya kalau mau di tektokin seminggu kemarin harusnya bisa dapat tuh sekitar 2% ya. Beli aja dekat 1550, 1560, jualnya di 1575 atau 1580. Jadi seperti itu. Belum aman. Kalau mau aman WLTJ balik dulu ke atas 1600. Kalau minggu depan dia tutup di atas 1600, pelan-pelan targetnya 1700. Dan bisa aja ini dia lagi membuat swing low-nya tapi kejauhan ya. Dia membuat swing low-nya kalau ditarik dengan Fibonacci. Nah, di 0,786 harusnya di 0,618 golden ratio-nya ini nggak bertahan ya, dia turun. Jadi tunggu dia naik aja ke 1600 itu lebih aman. Kalau nekat beli di harga sekarang yang penting cut loss saja kalau dia jebol 1500. Bisa seperti ini juga ya untuk trading plan-nya. Dan yang pastinya Bapak Ibu harus disiplin dengan trading plan yang Bapak Ibu sudah buat. Nih cut loss-nya sekitar 4%, target profit-nya tarik aja 1700, 8%. Cut loss-nya tadi 4, jadi 1:2. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik,
saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.